Shalom. Sebelum kita mulai, mari mendengarkan panduan ibadah online kita. Pastikan orang tua mendampingi saat menonton. Siap menonton dengan baju rapi dan sopan. Lalu dengarkan arahan dari ibu atau bapak guru. Ingat, tetap fokus saat ibadah sedang berlangsung. Dan siapkan hati serta sikap yang manis terhadap Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak. Selamat hari Minggu Kakak Oki. Selamat hari Minggu Ibu Guru Dewi. Ya, bagaimana kalau kita sapa dulu adik-adik yang ada di rumah? Ayo. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Pasti semuanya Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, Kakak Oki hari ini senang sekali ya? Iya pasti Ibu Guru, karena hari ini kita mau bersama-sama anak yang di rumah memuji Tuhan. Ya, adik-adik mari semua bangkit berdiri. Ayo. Dengan sukacita, dengan gembira kita bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Ikuti gerakannya ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, semuanya masih tetap berdiri. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Semua katakan Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita beribadah bersama. Salam bagimu juga. Ya, adik-adik, saat ini kita akan membaca pembacaan Mazmur dari Mazmur 95 ayatnya yang ke-6. Mazmur 95 ayatnya yang ke-6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Ya, anak-anak yang di rumah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyi dulu lagu pujian firman Tuhan ada di hatiku. Semuanya berdiri. Ayo berdiri. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh
Ya, anak-anak yang di rumah silahkan duduk. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar firman-Mu yang akan diperdengarkan Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh pahami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat ibu guru yang akan memperdengarkan firman-Mu. Tuhan berkati agar boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan kami boleh mengerti. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak sekolah minggu sudah siap dengar cerita? Ya, semua sudah siap ya? Oke. Nah, sebelum kita dengar cerita, ibu guru mau tanya. Kalau tangannya kena panas, sakit tidak? Misalnya kena korek, kalau dibakar koreknya baru kena tangannya, sakit tidak? Sakit ya, panas ya. Terus atau misalnya tangannya dikasih masuk di kompor, wah pasti panas ya, rasanya panas, sakit. Wah, cerita kita ini ada 3 orang yang dimasukkan di dalam api yang menyala, yang lebat sekali nyalanya. Wah, kira-kira apa yang terjadi dengan orang-orang ini ya? Apa mereka terbakar? Nah, kita dengar ceritanya ya. Ya, ada 3 orang. 3 orang ini orang Yahudi yang tinggal di Babel, namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, siapa namanya? Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 orang ini tinggal di kerajaan Babel. Nah, kerajaan Babel ini dipimpin oleh seorang raja namanya Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar. Nah, suatu hari Raja Nebukadnezar ini menyuruh orangnya, "Hei, sini kamu. Tolong kamu buat patung yang sangat besar, yang tinggi. Tinggi sekali, tingginya itu 60 hasta dan lebarnya itu 6 hasta. Wah, tinggi sekali ya." Nah, orang kemudian mengerjakan, membuat patungnya. Setelah patungnya selesai, dibawalah ke raja. Ketika raja melihat, dia sangat senang dengan patungnya. Kemudian dia memerintahkan kepada prajuritnya, "Nah, saya akan membuat syukuran karena patung saya sudah jadi. Nah, kamu harus memanggil wakil raja, para pejabat-pejabat istana, dan semua rakyat Babel. Semua harus kumpul, semua harus datang." Nah, kemudian para prajuritnya mengumumkan bahwa raja mengumpulkan, berharap, menyuruh orang untuk berkumpul. Kemudian mereka datang berkumpul semua. Nah, raja bilang begini, "Semua orang harus menyembah patung itu. Jika tidak ada yang mau menyembah, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Wah, ngeri sekali, perapian yang menyala-nyala. Kemudian prajuritnya mengatakan, "Hai rakyat, hai semua orang, kamu harus menyembah patung ini. Kalau yang tidak menyembah, maka akan dihukum oleh raja dengan dimasukkan ke dalam perapian." Nah, kemudian semua mulai menyembah patung itu. Tetapi ada 3 orang yang tidak menyembah, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini tidak menyembah patung itu. Kenapa? Karena mereka hanya percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah yang lain kecuali Tuhan. Nah, ketika prajurit itu melihat, wah, ada 3 orang yang tidak mau sembah patung. Kemudian mereka membawa orang ini kepada raja. Dengan marah raja bilang, "Kenapa kamu tidak mau sembah ini patung? Saya kan menyuruh menyembah patung." Nah, kemudian 3 orang ini menjawab, "Kami tidak akan menyembah patung itu
Karena kami percaya hanya kepada Tuhan dan Tuhan itu akan menolong kami. Dan jikalaupun Tuhan tidak menolong kami tetap akan percaya kepada Tuhan dan tidak akan menyembah patung itu. Nah, ketika Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar ini mendengar, wah dia marah sekali. Dia bilang sama prajuritnya, wah pokoknya mereka harus dihukum. Pokoknya apinya harus lebih dahsyat, lebih panas dari yang biasanya. Nah, orang sudah mulai menyalakan, wow dikasih lebih panas. Bahkan orang-orang yang kasih nyala apinya itu ikut terbakar karena panas sekali. Kemudian ketika itu sudah menyala, prajurit mengatakan, Raja sudah siap. Nah, 3 orang ini diikat, Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat. Mereka diikat kemudian dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, pikirnya orang-orang, wah orang ini pasti akan mati. Karena orang yang menyalakan api saja terbakar. Wah, ketika dilihat, Nebukadnezar datang lihat. Wih, kenapa ada yang aneh di dalam api? Perasaan yang kita ikat itu hanya 3 orang. Nah, kenapa yang kita lihat jadi 4 orang? Orang lagi melihat-lihat. Oh iya, kenapa jadi 4 orang? Wah, ternyata di dalam api itu ada Sadrak, Mesak, Abednego, dan 1 orang ini yang mereka lihat adalah malaikat Tuhan. Nah, Tuhan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dalam kesulitan. Mereka di dalam aman. Wah, Raja Nebukadnezar bilang begini, tolong kasih keluar mereka. Wah, ketika dikasih keluar, wah mereka tidak terbakar. Wah, tidak ada pun sedikit pun mereka tidak terbakar. Justru mereka senang. Justru mereka dengan tertawa di dalam. Dan mereka bilang, wah ada Tuhan yang menjaga kita. Nah, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjaga Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam situasi yang sulit pun. Di dalam api yang panas, ada Tuhan yang tetap menolong mereka, menjaga mereka. Mereka tidak takut, mereka percaya kepada Tuhan. Sama dengan kita, ya ada mungkin waktu ketika pandemik, wah kita disuruh belajar di rumah. Aduh bagaimana ini, bagaimana saya mau belajar di rumah ini. Saya tidak tahu ini pelajaran. Tetapi karena ada Tuhan yang bersama kita, ada Tuhan yang menolong kita, maka kita bisa melaluinya dengan belajar di rumah. Nah buat orang tua mungkin ketika pandemi mulai, ketika corona mulai menyerang dunia ini, ada yang kehilangan pekerjaan, atau yang ada WFH, atau ada usahanya yang menurun. Wah kita mulai merasa kesulitan, kita mulai merasa khawatir. Wah bagaimana kita menghidupi keluarga kita. Nah ternyata Tuhan tetap menolong kita. Kita ada sampai sekarang hanya karena penyertaan Tuhan. Nah anak-anak juga tetap ada sampai sekarang karena kesehatan, karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan yang menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang sama yang akan menolong kita, menolong papa, menolong mama, menolong oma, opa, dan menolong semua orang. Tuhan kita yang hebat dan dahsyat dan tidak ada lain selain Tuhan kita. Nah, anak-anak sekolah minggu, cerita kita ini benar-benar terjadi dan terambil di Alkitab. Di Alkitab, di kitab Perjanjian Lama, kitab Daniel pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai 30. Kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Yuk sama-sama kita buka Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Di situ judulnya perapian yang menyala-nyala. Nah, anak-anak sekolah minggu yang bisa membaca Alkitab, bisa baca Alkitabnya di rumah, dan yang belum bisa baca Alkitabnya bisa minta tolong orang di rumahnya untuk bacakan ya. Jangan lupa
kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang menolong kita, dan tetap berdoa, percaya kepada Tuhan. Demikianlah cerita kita. Selamat hari Minggu. Ya, tadi kita sudah dengar cerita bagaimana Tuhan Yesus menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api. Ya, Tuhan Yesus yang hebat. Kira-kira Power Rangers bisa tidak kakak kayak Tidak begitu? bisa Ibu Guru. Kalau Doraemon? Tidak bisa. Nah, yang bisa menolong kita hanya Tuhan Yesus, karena hanya Dia jagoan kita. Semua bangkit berdiri, kita nyanyi lagi. Yesus jagoanku. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Kita ulangi sekali lagi. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Ya, anak-anak yang di rumah, sekarang kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita. Sambil persembahan kita dijalankan, mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan berdoa. Semua lipat tangan dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk ibadah ini, dan terima kasih kami telah mendengarkan cerita Alkitab. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat menolong kami. Dan kami percaya ketika Tuhan Yesus juga menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan Yesus juga pasti dan akan menolong kami semua. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, sertai mereka dalam keseharian mereka, dalam belajar, dalam bermain, dan dalam segala hal. Biarlah Tuhan Yesus menjaga dan menyertai mereka. Kami berdoa buat orang tua, Tuhan Yesus memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, berkati dalam segala pekerjaan mereka, dalam usaha mereka.
biarlah semua dilakukan dengan hanya mengandalkan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu dan orang tua yang sakit. Tuhan Yesus datang menolongnya Tuhan, datang menyembuhkannya, berkati makanan, obat-obatan, sehingga membawa kesembuhan bagi yang sakit. Tuhan Yesus, kami berdoa buat yang berulang tahun, terima kasih atas pertambahan usia buat anak-anak sekolah minggu, buat orang tua, semuanya karena kasih karunia Tuhan, dan kami percaya Engkau menyertai mereka dan memberikan umur yang panjang, kesehatan kepada mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu, buat guru-guru di sekolah, buat Bapak Pendeta, buat majelis, berkati mereka, sertai mereka dalam mengangkat pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat melakukannya dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena kami telah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk program, untuk pekerjaan Tuhan buat sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, kota kami Makassar. Tuhan Yesus berkati para pemimpinnya Tuhan sehingga dapat memimpin dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekarang kita akan masuk dalam petunjuk hidup baru yang terambil dari Ibrani 13 ayat 6. Ibrani 13 ayatnya yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, anak-anak, mari semuanya berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus itulah satu-satunya. Semuanya ikuti gerakannya ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita mau mengakhiri ibadah kita berdoa, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Amin. Ya anak-anak, mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
ibadah kita saat ini, saya Ibu Guru Oki Saya Ibu Guru Debbie. mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Jalan